Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Selama ini kita sering mendengar orang-orang yang menyebarkan kebencian terhadap Tionghoa di Indonesia. Mereka bilang Cina itu bukan pribumi. Mereka bilang Cina itu tidak cinta Indonesia. Mereka bilang orang-orang Cina itu hanya sekedar mengeksploitasi kekayaan di Indonesia untuk kemudian mereka akan kembali bawa ke tanah leluhur mereka. Kini di saat krisis, mungkin kita bisa lihat, apakah benar kaum Tionghoa itu pengkhianat atau justru sebaliknya? Saya ingin mengutip sebuah berita pada bulan Maret lalu yang mengatakan bahwa sejumlah konglomerat Indonesia yang mayoritas diantaranya adalah orang-orang Tionghoa menyumbang bersama Yayasan Buddha Suci kepada pemerintah pusat untuk membantu penanganan corona. Jumlahnya 500 miliar rupiah, setengah triliun, sangat besar. Sebagai pembanding, barangkali saya bisa gunakan data lain. Liga Muslim Dunia itu juga menyumbang untuk membantu corona di Indonesia. Tapi mereka bantuannya diberikan kepada pemerintah DKI Jakarta, kepada Anies Baswedan. Berapa jumlahnya? Alhamdulillah 4,3 miliar rupiah. Jadi Anda bisa lihat betapa besarnya sumbangan yang diberikan oleh para konglomerat tersebut. Konglomerat tersebut diantaranya adalah perusahaan-perusahaan besar seperti Sinarmas, Adaro, ada Jarum, ada Indofood, dan ada beberapa yang lainnya. Anda tentu saja bisa bilang, ya itu kan konglomerat, tentu saja jumlah bantuannya sangat besar. Tapi terus terang, yang bukan konglomerat pun, orang-orang Tionghoa yang bisa membantu dengan tulus dan ikhlas dalam jumlah yang berarti juga banyak. Misalnya saja ada berita tentang pengusaha Tionghoa di Tasikmalaya, itu yang rupanya prihatin karena mendengar bahwa di banyak tempat para korban corona yang meninggal itu tidak bisa dimakamkan, maka dia menghibahkan tanahnya 1 hektar buat pemakaman korban corona. 1 hektar itu bisa buat 1000 makam. Dia bagikan, dia serahkan secara gratis saja. Dan orang semacam ini banyak. Saya kenal dengan orang-orang dari sebuah organisasi yang mayoritas diantaranya, 90% diantaranya adalah orang-orang Tionghoa. Mereka menggalang dana, mereka mengumpulkan dana yang kemudian mereka belikan alat bantu, APD buat para tenaga medis, membelikan pakaian, membelikan masker, vitamin, makanan untuk membantu tenaga-tenaga medis di rumah sakit di Indonesia. Mereka bantu itu dengan cara yang sangat ikhlas. Mereka biasa membantu mereka yang menderita sejak lama, sejak ada bencana-bencana alam di Indonesia. Mereka juga membantu para supir ojol di era wabah corona ini. Mereka membelikan makanan dari warung, dari rumah makan kecil untuk dibagi-bagikan kepada para supir ojol tersebut. Mereka bantu dengan ikhlas. Mereka tidak mau disebut namanya. Mereka tidak mencari publisitas. Saya juga punya kenalan seorang pria pengusaha Tionghoa. Dia adalah pemimpin sebuah organisasi sosial. Dia mengorganisir anak buahnya dan dia danai untuk membuat ribuan botol hand sanitizer. Kemudian dia impor pakaian untuk alat perlindungan diri, APD, hazmat. Dia belikan juga masker. Dia impor kacamata Google untuk membantu tenaga medis. Dia sumbangkan itu semua dengan ikhlas. Saya tanya kepada dia berapa dana yang sudah dia keluarkan. Dia bilang besar lah. Dia tidak mau sebut angkanya. Tapi saya duga angkanya ratusan juta rupiah. Dia juga tidak mau disebut namanya ketika saya wawancarai dia. Yang penting adalah dia bisa membantu. Dia bilang dengan tulus, dia katakan, yang penting Bang, kita harus membantu bangsa ini melawan corona. Kita bantu sebisa kita, semampu kita. Dia tidak mencari nama baik dari situ. Dia hanya ingin membantu bangsa ini. Dan yang melakukan ini banyak. Saya juga mendengar ada seorang pengusaha Tionghoa, juga bukan pengusaha kaya raya, yang membelikan makanan untuk para rakyat yang tinggal di samping rel kereta. Ada seorang perancang busana yang terkemuka. Dia menghentikan usahanya untuk memproduksi baju-baju agar dia bisa konsentrasi untuk mendesain dan memproduksi pakaian untuk membantu tenaga medis. Dia mobilisasi semua karyawannya hanya untuk membuat pakaian-pakaian APD semacam itu. Orang-orang ini tidak pernah minta
terima kasih bahkan, tidak pernah mempublikasikan apa yang mereka lakukan. Mereka membantu rakyat dengan penuh keikhlasan. Orang-orang semacam ini banyak. Anda tentu saja akan bilang, tapi bukankah orang-orang pengusaha non-Tionghoa yang melakukan hal serupa juga banyak? Ya tentu saja dan alhamdulillah. Tapi bukan itu poin saya. Saya sedang ingin mengatakan bahwa ada banyak pengusaha Tionghoa yang terlibat dalam upaya meringankan penderitaan masyarakat semacam ini. Anda juga bisa bilang, ya tapi ada banyak orang Tionghoa yang jahat. Ya tentu saja, ada banyak orang Tionghoa yang tidak peduli pada rakyat Indonesia. Tapi bukankah juga ada banyak orang Sunda, orang Jawa, orang Minang, orang Ambon, orang manapun yang juga nggak peduli dengan rakyat Indonesia? Jadi yang ingin saya katakan ya ada orang Tionghoa yang peduli dan ada orang Tionghoa yang tidak peduli. Sebagaimana ada orang Minang, orang Jawa, orang Sunda yang peduli. Dan ada orang Minang, orang Sunda, orang Jawa yang tidak peduli. Ya sama saja. Itu bukan eksklusif khas melekat pada etnik tertentu. Ini bukan urusan etnik. Ini adalah urusan komitmen kemanusiaan. Nah, yang saya ingin katakan adalah bahwa marilah kita berusaha menghilangkan stigma-stigma kita terhadap kaum Tionghoa, terhadap warga Tionghoa, karena sudah terbukti mereka melakukan banyak hal buat rakyat Indonesia. Mungkin wabah corona ini memang akan membuka mata kita tentang siapa sesungguhnya orang-orang yang peduli dengan rakyat, siapa yang sesungguhnya peduli dengan bangsa ini, dan siapa yang tidak. Sebagai penutup, saya ingin mengutip jawaban dari seorang teman saya, seorang pengusaha perempuan berusia 60 tahun yang dengan aktif terus membantu para korban corona, mereka yang terkena dampak corona. Dia ikhlas, dia juga tidak mau disebut namanya, tapi ketika saya tanya kenapa ini dia lakukan, saya kutipkan jawaban dia di WA yang dia kirim ke saya. Dia bilang begini, sebenarnya kami ini etnis Tionghoa peduli banget sama saudara sebangsa. Kami cinta banget dengan Indonesia. Anak saya bolak-balik mengajak saya pindah ke US. Saya tolak. Why? Because US is not my country. My lovely country is Indonesia. Saya ingin katakan, kalau setelah ini semua, masih juga ada orang yang mengatakan bahwa warga Tionghoa bukanlah bangsa Indonesia, pengkhianat bangsa Indonesia. Saya yakin orang-orang yang mengatakan itu tidak hadir ketika Tuhan membagikan otak dan hati. Yuk kita bersatu melawan corona. Hanya dengan bersatu kita akan selamat. Kalau masih punya logika, jangan lupa subscribe, like, share, dan bunyikan loncengnya.